Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bang Jana. Ini asli kisahnya keren banget, horornya dapat banget. Tapi sebelum kami masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Misteri di Desa Lapengan. Harti sedang berangkat menuju ke sekolah dengan berjalan kaki. Sepatunya yang usang tak mampu lagi menahan gempuran kerasnya perjalanan yang sehari-hari ia tempuh. Harti harus berjalan beberapa kilometer untuk menuju desa lain setiap pergi dan pulang sekolah. Jangankan sepeda motor, sepeda ontel pun keluarganya tak punya. Ia adalah anak dari keluarga miskin. Ia bahkan masih sering mengendus area yang baru saja dilewati oleh mobil yang melintas. Semiskin itu, hingga ia sangatlah takjub ketika ada mobil yang melintas. Jalan desa terlihat ramai. Para petani dengan caping di kepala dan juga cangkul di pundak sedang berjalan tanpa alas kaki menuju sawah-sawah yang akan mereka garap. Tentu bukanlah sawah milik sendiri. Sebagian besar dari petani penggarap itu hanyalah seorang pekerja yang berbagi hasil dengan pemilik lahan. Pohon-pohon jati terembesi berdiri kokoh membatasi jalanan dan area persawahan. Sesekali Harti melewati pohon randu yang akan mengotori apapun di sekelilingnya ketika biji-bijinya pecah. Harti berjalan perlahan mengikuti anak-anak lain yang sekolahnya sama. Rambutnya diikat dengan pita berwarna merah jambu oleh kakak sulungnya. Tas dari karung goni yang dijahit oleh ibunya di kala malam sembari menebang terselempang di pundaknya. Baju seragamnya lusuh namun tidak kusut. Ayahnya adalah seorang petani penggarap dan pemain bonang. Ibunya ikut bertani dengan sambilan sebagai tukang urut. Keadaan yang seperti itu membuat Harti terbiasa dengan hidup yang sederhana dan cenderung berkekurangan. Ditambah di tahun 71, Lapengan belum ada listrik. Semua rumah di desa itu masih menggunakan lampu semprong untuk penerangan ketika malam. Beberapa keluarga yang hidupnya lebih baik menggunakan Petromax. Radio adalah benda termahal yang mereka miliki. Benda yang kala malam memperdengarkan tembang-tembang Jawa dan drama radio sahur sepuh. Siang hari, Harti pun kembali berjalan di bawah teriknya matahari bersama teman-teman yang lain. Banyak dari mereka tinggal tak jauh dari sekolah, atau setidaknya searah dengan arah Harti pulang, yang pada akhirnya Harti akan berjalan sendirian ketika semua temannya sudah lebih dulu sampai tujuan. Peluh membasahi dahi dan sekujur tubuhnya. Jalanan yang belum beraspal tentu menjadi rintangan untuk kakinya yang kecil. Sesekali ia harus berjingkat dan melompat ketika melewati beberapa kubangan. Ketika ia berada 50 meter dari rumah, ia melihat ada bendera kuning yang terpasang di salah satu rumah. Telah berpulang ke rahmatullah, Pak Desa Ngaji Pintu Kiman. Suara pengeras dari masjid terdengar. Aki adalah satu-satunya sumber energi yang digunakan di masjid itu ketika mengumandangkan azan dan juga pengumuman penting. Seketika ketakutan yang sempat hinggap di kepala Harti sehingga pada awalnya ia khawatir ada yang terjadi dengan orang tuanya. Namun perasaan itu luntur ketika tahu bahwa yang meninggal adalah tetangganya. Ia terkejut, tapi jauh lebih tenang karena bukan hal buruk yang ia takutkan sebelumnya. Banyak warga sekitar bertakziah sembari membawakan beras dan juga uang yang diletakkan di dalam baskom bertutupkan kain.
Tak ada yang masuk rumah. Mereka duduk di halaman sambil saling mengobrol. Ada juga yang langsung pulang untuk kembali bertani karena pekerjaan mereka belumlah selesai. Sementara para istri yang tidak bekerja di sawah membantu pihak keluarga yang ditinggalkan. Assalamualaikum. Simbo mana yuk, Bayu? Tanya Harti pada kakak sulungnya yang sudah lebih dulu putus sekolah. Ia hanya bersekolah hingga kelas 5 SD. Tuh, ke rumah Mbah Sang Haji, jawabnya sambil menyapu lantai rumahnya yang tanah dengan sapu lidi. Warga berbincang sembari berbisik-bisik perihal mengapa jenazah Pade Sang Haji tidak boleh dilihat oleh para pelayat. Tak banyak yang tahu apa penyebab kematian dari Pade Sang Haji. Kabar simpang siur mulai berkembang. Bahkan ketika jenazah itu belum dikebumikan, seorang tetangga yang sempat mengintip sekilas dan melihat kain kafan Pade Sang Haji terlihat terus memerah karena darah. Cairan kehidupan itu seolah tak berhenti mengalir dari tubuhnya yang sudah memucat dan juga dingin. Bisik-bisik lirih terdengar dari mulut ke mulut. Menjelang asar, Jamina dan Sariso pulang dari sawah. Sepasang suami istri itu baru saja selesai menggarap sawah milik Mbah Sang Haji yang tak lain dan tak bukan adalah sepupu dari Satinem, ibu dari Jamina yang juga merupakan nenek dari Harti. Meski masih berhubungan keluarga, entah mengapa Jamina justru nasibnya berbanding terbalik. Entah apa yang terjadi di masa lalu hingga sang ibu justru tak mendapatkan warisan, hingga dua anak mereka pun harus ikut terjebak dalam kemiskinan. Mereka memasuki rumah yang berdinding gede atau anyaman bambu, rumah apa adanya yang selama ini menjadi tempat mereka bernaung dari hujan dan juga panas. Mereka memang mendengar pengumuman dari masjid terdekat, namun hanya Jaminah yang langsung bertaziah. Sariso, sang suami, tetap berada di sawah karena pekerjaannya masih belum bisa ditinggalkan. Hingga pada akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan lebih cepat, setidaknya sebelum azan asar berkumandang, sehingga ia pun bisa ikut menguburkan tetangga yang sekaligus sanak saudara dari istrinya itu. Ayo Topa, cepat mandinya, biar bisa langsung melayat ke rumah Pak De Sumaji, ucap Jamina yang meletakkan besek tempat makan dan langsung mengambil sarung lapisan mandi. Iyo, duluan sana, aku mau duduk sebentar, jawabnya tenang sembari menatap istrinya yang berlalu lewat pintu belakang. Ya, mereka memang tidak memiliki kamar mandi. Semua kegiatan bersih-bersih dilakukan di sumur belakang rumah yang dipakai ramai-ramai dengan tetangga. Bahkan mereka tidak memiliki kakus sehingga harus buang hajat di bilik kecil di atas empang milik tetangganya. Jamina meniba air di sumur untuk membasahi tubuhnya yang ditutupi sehelai kain jarik tipis sampai menutupi dada hingga lututnya. Ada beberapa ibu-ibu tetangga lain yang sedang mandi sembari berbisik-bisik. Mereka sudah bertakziah terlebih dahulu, sehingga sedikit banyak mereka tahu perihal keadaan jenazah Pade Sumaji. Jamina yang baru saja bergabung tentu tak tahu apa yang tengah mereka gunjingkan. Ia hanya mandi sambil mencuri dengar ketika salah satu tetangga berkata bahwa jenazah Pade Sumaji masih terus mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya hingga kain kafannya terus basah dan semakin memerah. Jamina diam saja tanpa berkata apapun. Ia segera menyelesaikan mandinya, kemudian kembali ke dalam rumah. Sejujurnya ia juga bingung mengapa hal seperti itu bisa terjadi pada pamannya, ditambah mendiang pamannya itu tidak mengalami luka sebelum meninggal. Pun penyebab berpulangnya juga bukan karena kecelakaan ataupun tragedi yang menyebabkannya luka. Ia masuk dari pintu belakang. Suaminya masih merokok sambil mendengarkan berita dari radio. Sana Pak, cepat mandi. Katanya mau istirahat sebentar, ini malah enak-enak rokok sambil denger radio. Omelnya pada sang suami yang belakangan sudah mulai batuk-batuk karena terlalu banyak menghisap rokok klobot. Yah, ini rokoknya sisa sedikit toh, jawabnya singkat sambil menikmati kembali asap pembakaran perpaduan cengkeh dan juga tembakau yang dibungkus oleh kulit jagung kering. Jamina melengos ketika mendengar jawaban enteng dari suaminya. Jamina sudah lelah mengomel karena sifat bebal dari suaminya. Ia mau cepat bertakziah agar dapat segera pulang dan beristirahat.
Beruntung, Darti, anak sulungnya sudah bisa memasak hingga urusan rumah sedikit terbantu. Sehingga ia tak perlu lagi memasak untuk makan malam, hanya tinggal memanaskan saja. Sementara itu, si bungsu Harti, ia sedang membaca buku pelajaran yang lusuh miliknya sembari mengerjakan tugas dari sekolah, setidaknya selama hari masih terang. Jenazah dimasukkan ke dalam keranda yang terbuat dari bambu. Tubuh tak bernyawa itu sudah dibungkus dengan berlapis-lapis kain agar darah tak lagi merembes keluar. Para warga berbondong-bondong mengantarkan dan bergantian mengangkat hingga pemakaman yang jaraknya 300 meter dari rumah mendiang. Tanah pemakaman yang sudah digunakan secara turun-temurun yang letaknya berbatasan dengan masjid hanya bersekat rumpun-rumpun bambu tebal yang menjadi dinding pemisah. Salawat dilantunkan seirama dengan langkah. Liang lahat sudah digali dan siap untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi Pade Sumaji. Di bagian belakang rombongan pemanggul jenazah, keluarga Pade Sumaji berjalan sambil menangis. Mata mereka nanar menatap keranda, sembari sesekali menunduk untuk menyeka air mata. Dikala para suami mengantarkan jenazah menuju peristirahatan terakhirnya, para istri bergunjing sembari terus mengisahkan keadaan Pade Sumaji. Tak ketinggalan berita miring dan spekulasi penyebab mendiang bisa meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Mereka tidak menyadari bahwa yang tak terlihat tengah mendengarkan. Kegelapan tengah menyelimuti semesta. Berikut desa Lapengan dan seisinya tahlil baru saja selesai dilakukan selepas Isya. Tak ada lagi warga desa yang keluar rumah karena tak ada penerangan. Dari sekian banyak rumah, hanya di kediaman Pade Sumaji sajalah yang paling terang. Dua lampu Petromax dinyalakan, membuat rumah itu terlihat kontras dengan rumah para tetangga sekitarnya yang gelap dan rata-rata berdinding anyaman bambu. Selain merupakan keluarga terkaya, rumah mereka juga yang paling besar di desa itu. Sementara itu, Sariso dan Jamina tengah bercengkrama sambil mendengarkan gending Jawa lewat radio tua milik mereka. Darti dan Harti sudah tidur selepas Isya. Sariso saat ini hanya bertani saja. Ia belum mendapatkan panggilan untuk mengiringi pagelaran wayang ataupun tayub yang biasanya digelar di desa lain dalam rangka hajatan keluarga ataupun bersih-bersih desa. Begitupun dengan Jamina. Beberapa waktu belakangan ini ia belum mendapatkan panggilan untuk mengurut tetangga. Keadaan terasa semakin sulit karena tak ada uang tambahan untuk hidup sehari-hari. Beruntung, kedua anak mereka bukanlah tipe anak yang suka merongrong orang tua. Keduanya sudah diajarkan untuk mengerti keadaan hidup mereka sejak kecil. Tok tok tok, tok tok tok. Kula nuwun. Ketukan dari pintu membuyarkan obrolan mereka. Seorang tetangga tengah berdiri ketika Sariso membukakan pintu. Ya, dia adalah seorang wanita yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Tujuan wanita itu datang adalah untuk meminta Jamina memijat suaminya. Ia berujar, badan suaminya tiba-tiba saja terasa pegal dan sakit di bagian pundak dan juga punggung. Ini sepertinya angin segar bagi keduanya. Jamina langsung meraih jaket tipis untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin. Kemudian berpamitan pada suaminya untuk ke rumah tetangga. Dua wanita itu berjalan beriringan dengan langkah cepat. Beruntung awan mendung tak menaungi desa itu hingga cahaya bulan yang benderang dapat menerangi langkah mereka dalam gelap. Pohon terembesi yang rindang di pinggir jalan sesekali menutupi cahaya bulan yang menerangi langkah mereka dengan bayangannya hitam serupa raksasa. Keduanya dipaksa untuk menajamkan mata agar tidak tersandung batu. Hingga 10 menit berselang, keduanya pun tiba di tujuan. Rumah yang kurang lebih sama reotnya dengan hunian keluarganya diterangi cahaya lampu dari botol kaca yang diberikan sumbu. Badan dioles dengan minyak. Jamina mengurut perlahan sambil menekan bagian-bagian yang terasa pegal dan juga sakit, namun bagian itu tak lebih keras dan tegang layaknya bagian tubuh lain. Biasanya Jamina merasakan ada yang kaku ketika memijit, terutama area punggung dan juga pundak. Namun kali ini tidak. Ia merasa tidak ada yang salah dengan tubuh tetangganya itu. Akan tetapi bagaimanapun juga ia harus memijit seperti biasa. Ketidakbiasaan yang kini ia rasakan ia simpan
sembari meladeni sang tetangga yang masih membicarakan perihal jenazah Pak De Sumaji. Banyak dari mereka yang melayani pijat tradisional biasanya peka dengan hal-hal gaib. Meskipun tak semuanya bisa melihat, begitu pula dengan Jaminah, ia bisa tahu kalau ada yang berbeda dengan tubuh orang yang tengah ia pijat dan tetangga yang ia pijat saat ini sedang mengalami masalah itu. Jaminah mengurut perlahan. Ia membaca sesuatu dalam hati agar tetangganya tak menyadari. Perlahan, pundak dan punggung ia usap dengan telapak tangannya. Ia merasa ada yang hangat di sana. Ia mengibaskan tangannya yang disamarkan dengan olesan cepat hingga beberapa saat bagian tubuh yang ia rasakan lebih hangat daripada bagian lain. Kini sudah berangsur normal hingga ia pun akhirnya menyudahi pijat yang ia lakukan. Jaminah segera pamit. Ia pulang seorang diri dengan berjalan kaki. Beruntung cahaya bulan masih menerangi jalannya yang muram, namun ia merasa ada yang tengah mengikuti langkahnya. Instingnya berkata ada sesuatu yang tengah mengamatinya dari balik pohon terembesi yang berdiri tegak di tepi jalan. Ia melirik sekitar sambil terus melangkahkan kakinya. Matanya yang tak mendapatkan cahaya yang mumpuni tak mampu menangkap banyak hal dengan detail. Namun ia bisa menangkap seseorang tengah mengintip. Sebuah wajah hitam tak terlihat dengan ikatan kain di pucuk kepalanya. Jaminah mempercepat langkah. Ia faham bahwa ada sesuatu yang salah. Ia faham Desa Lapengan memang wingit, tapi ia tak pernah diikuti oleh sosok seperti itu. Ini adalah pengalaman baru. Ditambah sang Pade yang baru saja meninggal, ia tersugesti. Pikirannya seperti mempermainkannya. Bayangan mendiang sang Pade ketika masih hidup berkelebatan dalam imajinya. Jaminah berjingkat dengan langkah cepat ketika mendapati batu dan jalanan yang tak rata. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama itu, ia pun tiba di sebuah gang yang dibatasi oleh kanal. Jaminah berbelok ke kanan karena rumahnya berada di deretan kedua tembok setinggi dada dari bata yang berlumut di sebelah kanan dan dua pohon terembesi tua di sebelah kiri menyambutnya. Ia masih bisa melihat sesosok wajah hitam yang terus mengintip dari sudut matanya. Ia sadar keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tak berapa lama ia pun tiba di depan pintu rumahnya. Tok tok tok. Pintu diketuk dan tak berapa lama dibukakan oleh Sariso. Jaminah langsung masuk dengan tergesa, membuat suaminya merasa bingung. Ia lalu ke dapur untuk membasuh tangan, kaki dan juga wajahnya. Jaminah tak mau membahas apa yang baru saja ia lihat, setidaknya untuk malam ini. Ia hanya ingin segera tidur dan beristirahat agar cepat melupakan apa yang ia lihat. Sariso masih duduk sambil merokok. Radio tua menemaninya dengan suara gending Jawa yang biasa ia mainkan ketika pagelaran. Ia masih ingin terjaga, setidaknya hingga kopi pahitnya habis. Matahari belum meninggi, bahkan belum sepenuhnya muncul dari ufuk timur. Warga Desa Lapengan sudah beraktivitas seperti biasa, tak terkecuali keluarga Sariso dan Jaminah. Keduanya harus bangun dini hari ketika masih gelap, membersihkan rumah, memasak bekal seadanya untuk sarapan. Tak ketinggalan kedua putri mereka, Harti yang harus bersiap ke sekolah, juga Darti yang membantu adiknya mengikat rambut dengan berbagai model. Sejujurnya, Darti punya harapan besar pada adiknya agar setidaknya bisa bersekolah di jenjang yang lebih tinggi darinya. Setidaknya agar adiknya nanti bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik darinya kelak. Jaminah masih membereskan rumah berdua dengan anak sulungnya. Sementara Harti sudah berangkat ke sekolah. Sariso, sang suami, juga sudah berangkat menggarap sawah milik tetangga yang tak lain adalah sanak saudaranya sendiri, Pade Sumaji. Ia akan menyusul beberapa jam lagi. Setidaknya setelah semua urusannya sudah beres, namun ia masih belum menceritakan soal apa yang ia lihat semalam. Bayangan hitam serupa kepala manusia dengan ikatan kain di atas kepalanya. Bayangan yang selama ini tak pernah ia lihat. Meskipun Desa Lapengan sendiri memang sudah menyimpan banyak cerita angker, tak lain dan tak bukan karena leluhurnya yang sempat melakukan perjanjian dengan sesosok danyang ketika membuka lahan. Semalam pas pulang micit,
Kok ada yang aneh ya? Jamina mulai membuka cerita sembari menemani suaminya yang tengah beristirahat di pematang sawah. Aneh piye toh? Tanya Sariso sambil mengambil nasi dan lauk tempe juga sayur pecel. Tadi malam, Lek Bari itu ketempelan. Nah, pas sudah tak buang, pulangnya kok aku diikutin yo. Beberapa kali aku lihat, itu seperti ada orang yang ngintip dari belakang pohon terem besi. Bentuknya dilalah, kok kayak pocongan. Ungkapnya sambil menuangkan air putih dari kendi tanah liat. Masa? Seingatku nggak pernah ada pocongan di sini. Dari semua yang pernah aku lihat, paling aneh ya Banaspati sama Tuyul. Itu juga sudah lama ndak lihat. Sariso menceritakan apa saja yang pernah mampir di depan matanya, apalagi ia adalah seorang pemain bonang yang sangat erat dengan tradisi dan juga mistis. Ya, pokoknya gitu. Perasaanku malah ndak enak. Semoga aja ndak seperti yang kupikirkan. Ucap Jamina lagi, kemudian keduanya makan siang dengan lahap diiringi hembusan angin dan juga goyangan daun jati yang meneduhi tempat mereka. Deretan hijau padi yang baru tumbuh menambah sejuk pandangan mereka yang tengah duduk di pematang sawah atau di tengah gubuk sembari bercengkrama dan menikmati kudapan. Sungai kecil serupa kanal di pinggir jalan membatasi pepohonan di tepi persawahan. Di bagian lain, rimbun pepohonan jati dan juga terem besi bercampur dengan rumpun-rumpun bambu pembatas pemakaman dan masjid, semua bisa dilihat dalam sekali pandang. Jamina masih duduk sembari menatap punggung suaminya yang terbakar matahari namun kokoh. Semilir angin menerpa wajahnya yang menghitam, pandangannya mengedar menatap sekitar. Dari kejauhan, di belakang sebuah orang-orangan sawah dengan caping di kepalanya, ia kembali melihat kuncup ikatan kain. Matanya memicing, pandangannya ditajamkan. Jamina terdiam. Matanya yang terfokus kini bisa melihat sebuah wajah hitam terbakar dengan ikatan kain yang menutupi kepalanya. Kain dengan warna merah kehitaman yang mendominasi, menyisakan sisa warna putih di ujung kuncupnya. Jamina beristighfar. Kali ini ia tak salah lihat. Kali pertama dalam hidupnya sesosok pocong muncul memperlihatkan diri padanya di siang hari di tengah sawah di belakang boneka pengusir burung. Jamina menunjuk-nunjuk tanpa suara. Yang kebetulan suaminya tengah bertemu mata tanpa sengaja. Sariso pun langsung menoleh. Matanya memicing ketika melihat ada yang aneh di balik orang-orangan sawah. Ia tak bisa memungkiri apa yang tampak di depan matanya. Pada akhirnya ia bisa mempercayai perkataan istrinya yang belum lama diungkapkan. Ia faham yang ia lihat sudah jelas bukanlah bungkusan yang tersangkut atau mungkin benda lain. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres, pasalnya ia tak pernah melihat pocong di desa. Ia tahu ada yang tidak beres dan cepat atau lambat semuanya pasti akan terungkap. Burung walet terbang berkejaran untuk segera sampai di sarang. Matahari sudah hampir tenggelam, menyisakan semburat cahaya kemerahan di tepi-tepi gumpalan awan. Lapengan lengang lebih cepat daripada biasanya. Tak ada anak-anak berkeliaran, hanya para orang tua yang tengah berjalan menuju ke masjid. Azan terdengar nyaring dari pengeras suara. Aki menjadi sumber utama aliran listrik agar perangkat itu bisa menyala dengan baik. Keadaan di desa seperti berbanding terbalik dari biasanya yang cenderung ramai. Lapengan akan sepi ketika selepas Isya. Namun kali ini sangat-sangat berbeda. Seluruh warga desa seperti serempak masuk ke dalam rumah, seolah-olah ada yang mereka hindari ketika gelap. Kurang dari 30 menit, matahari sudah sepenuhnya hilang. Kegelapan datang menyelimuti seisi lapengan yang hanya bisa mengandalkan Petromax, lampu teplok, dan botol berisi minyak tanah yang diberikan sumbu. Sunyi menyerang sesaat pengeras suara masjid tak lagi terdengar, digantikan lirih suara radio-radio dari rumah-rumah penduduk tak terkecuali rumah Sariso dan Jamina. Pak Sutri itu baru saja selesai makan malam bersama dua putrinya. Harti sedang mengerjakan PR dari sekolah diterangi lampu minyak yang diletakkan di atas meja. Lampu teplok digantung di beberapa tiang rumah, menyebabkan lubang hidung mereka akan menghitam di kala pagi karena jelaga. Resek, resek.
Suara berisik terdengar dari bagian belakang rumah yang sempat dijadikan kandang ayam. Saat ini, keluarga itu tak lagi memelihara ayam. Namun, suara-suara yang terdengar justru mengganggu dan terlalu berisik. Sariso meraih lampu teplok yang tergantung di tiang rumah. Ia menyusuri lorong menuju dapur dengan hati-hati. Tidak ketinggalan, ia membawa sebilah kayu bekas gagang sapu. Ia khawatir ada musang ataupun binatang liar atau mungkin pencuri yang tengah bersembunyi di belakang rumah. Langkahnya perlahan, telinganya difokuskan agar pendengarannya lebih tajam. Lampu teplok dipegang di tangan kiri, sebilah kayu digenggam di tangan kanan sambil membuka kunci grendel. Pintu dibuka perlahan. Suara gemersak masih terdengar. Sariso mengangkat tangan kanannya sembari menghunus bilah kayu yang ia pegang, namun ia urungkan untuk mengayun. Sariso justru terdiam sembari terus menatap benda yang bergerak-gerak di depannya. Lelaki itu kaku, matanya terpaku. Di hadapannya, sesuatu yang dibungkus kain tengah menggeliat-geliat di lantai. Kain lusuh dengan noda darah. Kain berwarna merah kehitaman membungkus tubuh dengan kuncup ikatan di bagian kepala. Satu yang Sariso ketahui, sosok yang menggeliat itu memiliki wajah yang familiar. Ya, wajah dari Pade Sumaji. Sariso mundur. Ia tahu bahwa ada makhluk yang tengah menyerupai seperti paman sang istri yang baru saja meninggal dunia. Ia melangkah mundur menuju pintu. Dengan cepat, daun pintu tertutup. Ia pernah melihat Banaspati, genderuwo, kuntilanak bahkan pocong. Namun apa yang barusan nampak di pandangannya bukanlah sesuatu yang lumrah. Melihat wujud seseorang yang dikenal dan baru saja meninggal dunia dengan kondisi wajah yang hitam terbakar tentu akan memberikan sensasi yang berbeda. Sekejap tubuhnya bergetar, keringat mengucur deras. Dalam kepalanya ia berpikir, kalau ia dan Jamina sudah ditampakkan, kemungkinan besar tetangga-tetangga yang lain juga mendapatkan gangguan yang sama. Hanya saja mereka belum saling bercerita. Warga berkumpul di rumah Pade Sumaji untuk tahlilan hari ketujuh. Makanan sederhana dihidangkan, tak ketinggalan berbatang-batang rokok yang ditaruh di dalam gelas-gelas kaca. Makanan dan suguhan diedarkan dari tangan ke tangan hingga semua tamu mendapatkan makanan masing-masing. Besek-besek bambu berisi makanan ringan ditumpuk untuk kemudian dibagikan setelah para tamu pulang. Suasana yang tadinya ramai dan hikmat karena doa yang dilantunkan menjadi gumaman dan juga obrolan ngalor ngidul sembari menyantap makanan. Namun, kegiatan yang menyenangkan itu seketika berubah. Pocong! Teriakan terdengar ketika salah satu warga yang berbadan kurus berteriak lantang sambil menunjuk ke satu arah, membuat semua tamu yang berada di teras menoleh ke arah yang ditunjuk. Sesosok pocong tengah berdiri melayang 1 meter dari tanah. Kain yang terikat di bagian kaki menggantung sembari bergoyang tertiup angin. Perlahan, sosok pocong itu mendekat, menampakkan bungkusan kain yang berwarna merah darah dengan noda kotor tanah. Astagfirullahalazim. Warga serempak beristighfar ketika wajah pocong itu nampak. Mereka semua tanpa terkecuali melihat wajah Pade Sumaji yang gosong menghitam seperti terbakar. Rembesan cairan merah kental menetes mengaliri wajahnya. Tubuhnya tak terlihat, tertutupi kain merah yang ternyata adalah rembesan darahnya sendiri. Tolong, tolong. Suara serak terdengar dari arah pocong yang tengah melayang dan mendekat perlahan. Mulutnya menganga, mengeluarkan darah kental kehitaman seirama dengan suara serak yang keluar. Warga berlarian, berkata sampai terbawa. Sandal yang mereka pakai tertukar satu sama lain. Bahkan ada yang berlari tanpa alas kaki. Teriakan ramai terdengar menjauh dari rumah duka, beriringan langkah kaki tak beraturan dengan keadaan rumah yang ditinggalkan para tamu dengan sisa-sisa makanan dan juga piring kotor yang berserakan. Sejak 7 hari, desa Lapengan mendadak gempar. Cerita tentang pocong Pade Sumaji berembus dengan cepat hingga ke desa-desa sekitar seperti kentut. Pasalnya, hampir tak ada warga desa sebelah yang tak kenal dengan Pade Sumaji. Dia adalah orang terkaya di Lapengan, dan sosok pocong yang mewujudkan mirip Pade Sumaji terang saja menjadi berita panas yang selalu menjadi topik hangat di setiap obrolan. Kejadian ketika tahlil 7 harian itu bukanlah kali pertama.
Sama seperti Jamina dan juga Sariso, warga lain juga mendapatkan gangguan ketika malam hari. Beberapa mendengar suara gaduh di belakang rumah. Beberapa yang lain justru mendengar ketukan pintu di tengah malam, ketukan nyaring yang tak lain dan tak bukan berbunyi karena benturan kayu dan juga kepala si pocong. Di Salapengan dan sekitaran menjadi sepi ketika malam, tak ada yang berkeliaran selepas Isya, semua orang berdiam di dalam rumah dengan ditemani radio masing-masing. Tetangga yang biasanya berani memanggil Jamina ketika malam saat butuh dipijat kini justru menahan diri dan meminta Jamina memijat ketika siang hari atau di sore hari. Dalam ketakutannya, para warga masing-masing memiliki spekulasi dan pertanyaan perihal sebab Pade Sumaji yang menjadi pocong. Spekulasi dan juga pertanyaan kini berhembus menjadi cerita-cerita yang belum tentu benar dan menjadi bola liar. Lapengan berada di saat yang genting. Sariso pergi selepas senja. Malam ini, dia dan kelompoknya harus mengiringi pagelaran wayang kulit di desa sebelah. Praktis, di dalam rumah hanyalah Jamina, Darti dan Narti. Pintu pun sudah dikunci sejak Sariso berangkat. Ia pun sudah diberi pesan bahwa jangan pernah membuka pintu meskipun ada yang mengetuk karena Sariso akan pulang di pagi hari. Mereka bertiga tidur dalam satu ranjang. Tak ada kasur empuk, mereka hanya memiliki ranjang kayu yang dilapisi tikar pandan dan kasur kapuk yang sudah kempes. Ketiganya tidur berdempetan dengan ditemani suara radio yang tengah menyiarkan drama sahur sepuh. Mata mereka telah memejam, lelap, dan lelah sudah menyelimuti tubuh-tubuh mereka. Sementara di luar rumah, sosok pocong dengan kain merah kotor tengah berkeliling sambil membentur-benturkan kepalanya ke pintu-pintu rumah warga. Semuanya mendapat giliran. Hanya saja banyak dari mereka yang sudah waspada dan tidak mau membuka pintu, ditambah mereka selalu mendengar suara serak meminta tolong. Hal itu lantas menjadi pemicu ingatan tentang munculnya pocong Pade Sumaji di talilannya sendiri. Tolong, tolong. Suara serak itu masih saja terdengar, diiringi desau hembusan angin yang membuat dahan dan ranting pohon berderak nyaring. Suara derak yang menambah kengerian malam yang semakin dingin. Tak ada kukuk burung hantu, tak ada suara jangkrik dan hewan malam. Semua senyap dengan desau angin kencang dan dahan yang berderak, membuat seluruh warga desa Lapengan meringkuk ketakutan hingga pagi menjelang. Desa Lapengan pun kembali riuh sesaat setelah warga membubarkan diri selepas sholat subuh. Burung-burung kembali berkicau menemani masyarakat yang tengah memulai beraktivitas. Cangkul-cangkul ditaruh di bahu sembari menyusuri jalan utama. Anak sekolah diantar menggunakan sepeda ontel, juga berjalan kaki dengan menggendong tas seadanya. Sawah terlihat lebih ramah daripada sebelumnya. Sebelum memulai menggarap sawah, para warga saling bertukar cerita perihal gedoran pintu yang mereka dengar secara bergantian. Tidak terkecuali Sariso. Ia juga ikut menceritakan perihal apa yang ia lihat di belakang rumah di area bekas kandang ayamnya. Dari semua yang diceritakan, Sariso paham bahwa ini semua sudah sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Tentu saja ia pun tak bebas meninggalkan istri serta kedua anaknya ketika harus mengiringi pagelaran. Juga Jemina yang tak lagi bebas bepergian keluar ketika malam saat ada panggilan untuk memijat. Praktis, pemasukan mereka pun berkurang, juga rasa khawatir jadi berlebih. Para warga pun bubar menjelang pukul 7 pagi. Mereka harus segera mulai menggarap sawah yang bukan milik mereka. Begitupun juga dengan Sariso yang harus menggarap sawah milik Pade Sumaji. Lelaki itu melangkah berat karena kakinya tenggelam di lumpur. Sambil menyemprotkan pestisida agar padi yang ia tanam tidak terserang hama, tidak ketinggalan ia juga membasmi gulma yang mulai tumbuh karena akan merusak hasil panennya. Kejadian belakangan ini masih saja mengganggu pikirannya. Tubuhnya bergerak sesuai tugas yang harus ia kerjakan, namun pikirannya masih mengawang. Ia paham ada yang salah dengan Pade Sumaji, tapi ia belum tahu apa penyebabnya. Sariso, tolong,
Tolong, dalam senandikanya, suara serak itu kembali terdengar tanpa wujud, suara yang ia yakini adalah suara dari sosok Pade Sumaji atau mungkin entitas yang menyerupai diri. Ya faham, seorang yang sudah meninggal tentulah tidak akan kembali ke dunia, namun ada sosok lain yang menyerupakan diri yang tujuannya bermacam-macam. Kali ini dalam rasa terkejutnya, ia yakin bahwa Pade Sumaji masih memiliki sesuatu yang belum terselesaikan. Mungkin saja itu berkaitan dengan orang-orang sekitar atau mungkin berkaitan dengan keluarganya. Angin bertiup kencang, diselingi kilat-kilat yang menyambar. Gelegar suara petir terdengar seperti gada yang dihantamkan di batu yang keras, mengagetkan siapapun yang tengah sibuk dengan urusan masing-masing. Gelap malam dan hujan deras bercampur kilat serta petir seperti menjadi kombinasi apik untuk menebar teror. Di kesempatan seperti inilah, pocong Pade Sumaji kembali beredar, berkeliling kampung dan menggedor setiap pintu rumah yang ia lewati hingga ia sampai di rumah yang tak jauh dari rumah terbesar di desa itu. Ya, rumah keluarga Sariso dan Jamina yang hanya berdinding gede anyaman bambu. Duk, duk, suara gedoran nyaring menghantam pintu. Sariso ingin menafikan hal itu, mengacukan, berusaha menutup matanya. Ia sudah meminta kepada Jamina untuk menemani kedua putrinya yang tengah tertidur. Sariso masih duduk dengan menjepit rokok lobot di sela telunjuk dan jari tengahnya. Ia menarik nafas panjang, kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu. Gedoran itu masih terdengar, teramat nyaring jika dibandingkan dengan kejadian sebelumnya. Sariso menjulurkan tangannya, menggeser kunci grendel yang terpasang. Pintu ia buka perlahan sambil memberanikan diri. Jantungnya berdetak cepat, rasa gugupnya memuncak. Ya harus berani. Ya, dia adalah kepala keluarga yang harus bisa melindungi istri dan kedua anaknya. Ia menatap tajam sambil mengarahkan lampu minyak dari botol minuman ke arah depan. Di depan pintu, wajah hitam rusak terlihat dengan jelas. Wajah dari Pade Sumaji yang terbakar dan kulitnya mengelupas menghasilkan bekas borok. "Onopo Pade?" Sariso bertanya dengan nada tegas dan sengaja dikeraskan. "Keris, keris," jawab sosok pocong Pade Sumaji dengan tercekat. Suaranya serak, tenggorokannya seperti terhalang oleh sesuatu. "Sudah pergi, jangan ganggu warga lagi. Besok aku bakalan cari tahu," ucap Sariso sambil menutup pintu rumahnya, membiarkan pocong Pade Sumaji berdiri kaku dengan kuncup di kepalanya yang bergoyang tak beraturan karena tertiup angin. Tak ada ketukan, tak ada gangguan. Teror malam ini sudah mereda dan menghilang, menyisakan tugas baru untuk Sariso. Bagaimanapun juga, ia harus mencari tahu tentang keris yang disebut-sebut oleh pocong Pade Sumaji. "Kula nuwun." Masih pagi, tapi Surisyo sudah bertamu ke rumah Pade Sumaji. Ia ingin segera menuntaskan segala sesuatu yang mengganggunya beserta seluruh warga desa. "Nyuwun sewu, Pade Sumaji itu semalam nyebut-nyebut keris. Memangnya almarhum itu nyimpen pusaka opo?" tanya Sariso pada istri Pade Sumaji. "Hah, sek, kayaknya ada di lemari. Ayo masuk aja," ajak wanita sepuh yang merupakan istri dari mendiang Pade Sumaji. Sariso berjalan sambil sedikit membungkukkan tubuhnya karena rasa sungkan dan juga rasa hormat pada wanita sepuh yang ada di depannya. Mereka lalu berbelok ke kamar tanpa dipan. Hanya karpet tebal dengan meja dan anglo kecil berisikan arang dan beberapa perlengkapan untuk ritual. Budi Sumaji mempersilahkan Sariso masuk. Ia lalu membukakan lemari dan mengambil kotak berukuran kecil. "Ini, bawa," ucapnya sambil menyerahkan kotak tua berwarna coklat ke tangan Sariso. Lelaki itu lantas membuka kotak. Di dalamnya terdapat sebuah keris dengan warna kekuningan berukir cantik. Sariso dapat merasakan ada sebuah energi yang terpancar dari pusaka yang ia pegang. "Aku minta maaf. Semua yang terjadi di keluargamu itu karena pakdemu pakai ini," ucapnya sambil mendudukkan wajah sembari menahan kegetiran dalam dirinya. "Pakdemu itu pakai keris ini supaya dia bisa mendapatkan sebagian besar harta warisan. Jadinya ibu mertuamu
Justru tidak dapat apa-apa. Lanjutnya lagi, hal itu pun membuat Sariso terkejut. Ia tidak menyangka ada orang yang melakukan hal sedemikian rupa hingga saudaranya sendiri menjadi sengsara sepanjang hidupnya. Jebule, pusakanya kulo ambil. Jawabnya singkat, sembari menundukkan kepala. Sariso pun berpamitan. Keris itu ia genggam dan dibawa menuju pohon trembesi tua yang letaknya berada di ujung desa. Satu bagian yang hampir tidak pernah terjamah manusia karena dianggap wingit. Kotak itu lalu dibungkus dengan kain. Ia bawa sembari berjalan memanggul cangkul di pundaknya. Warga desa Lapengan kembali berkumpul di rumah Padi Sumaji untuk tahlilan 25 hari. Mereka berdoa dan bersalawat dengan hikmat tanpa adanya gangguan. Hidangan diedarkan berserta rokok yang ditaruh di dalam gelas. Warga lahap menikmati makanan. Tidak ketinggalan makanan berkat atau besek yang dibagikan untuk dibawa pulang. Tidak ada penampakan, tidak ada gangguan pocong seperti sebelumnya. Kondisi desa kembali tentram. Setidaknya selama pusaka itu belum ditemukan. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisah dari Bang Jana. Ini asli horornya dapat, misterinya dapat, dark banget. Karena suasana pedesaan ya, suasana pedesaan di era tahun 70-an ya, 71 nih dapat banget. Jadi memang saat itu otomatis listrik masih belum ada dan juga hiburan hanya radio ya. Jadi kayak menambah aura mistis dalam kisah ini. Dan di sini ternyata kembali lagi ya, harta apa ya, sifat serakah dari manusia tuh membutakan segalanya. Bahkan seorang Pak De Sumijan, di sini ada apa, Sangaji dan Pak De Sumaji ya Bu. Itu satu nama. Jadi Sangaji itu nama panggilannya, nama aslinya adalah Pak De Sumaji. Jadi memang di sini Pak De Sumaji ini ingin menguasai bagian warisan saudara-saudaranya dengan menggunakan trik-trik kotor, dengan menggunakan bantuan daripada gaib lah ya. Dan ini berhasil dia lakukan, tapi di akhir hayatnya ya teman-teman bisa tahu sendiri bagaimana dari kisah tadi. Pocong merah ini sebenarnya kafannya putih tapi merembes darah. Jadi luar biasa sekali di sini. Ya alhamdulillahnya keluarga-keluarga yang lainnya juga tidak menaruh dendam dan menerima saja. Tapi itu teman-teman, karma selalu akan mencari jalannya sendiri. Jadi siapa yang berbuat, dia pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di akhir nanti. Dan seperti dalam kisah ini, semoga bisa menjadi pembelajaran lah ya untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, bahwasanya jangan pernah kita disilaukan oleh harta dan waris. Waris ini berbahaya sekali teman-teman. Jadi waris ini diatur ya, dalam agama pun diatur karena saking berbahayanya. Dan coba teman-teman mungkin punya pengalaman atau punya pengetahuan tentang waris ya. Setiap orang yang berusaha menguasai warisan dari saudara-saudaranya, oke dia dapat, tapi pastikan hidupnya nggak akan bahagia, atau di akhir hidupnya pasti akan ada kejadian-kejadian aneh. Dan karena itulah pentingnya waris. Jadi buat teman-teman semua, terutama sih buat saya ini ya, jadi mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan, dibuang yang buruk-buruknya. Dan untuk Bang Jana, asli kisahnya keren banget. Ditunggu lagi Bang Jana untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap malam ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, voice note, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan dulu agar bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata,
Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.